Presiden Joko Widodo merespon aksi demo darurat Indonesia yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat terkait penolakan pengesahan RUU Pilkada yang berlangsung sejak hari Kamis 22 Agustus 2028. Jokowi menilai aksi sebagai bentuk penyampaian aspirasi rakyat dan baik itu penyampaian aspirasi dari rakyat sangat bagus, kata Jokowi usai menghadiri pembukaan Kongres ke-6 dan HUT PAN ke-26 di Jakarta Pusat pada hari Jumat 23 Agustus 2024. Apakah ada perintah diam-diam istana yang memberikan peluang kepada Kaisang Pangarep? Apakah Jokowi bisa mengintervensi KPU untuk membuat aturan yang dapat meloloskan putra bungsunya menggunakan berbagai manuver? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik Bung Rian. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Baik, Anggi. Bung Rian, kita ketahui bersama dan akhirnya penetapan KPU mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah menurut Anda, Bung Rian, adanya manuver-manuver yang tadi dikatakan Presiden Jokowi ini merupakan aspirasi rakyat dan seterusnya hanya lip service, dan apakah kepala negara konsisten antara pernyataan dengan kebijakan yang dikeluarkan selama ini, Bung? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama, Mas Anggi, kalau kita melihat apa yang disampaikan Presiden ini sebenarnya bukan sesuatu yang mengagetkan. Maksudnya apa? Bahwa ya dia memang begitu gitu. Gitu bahasanya. Begitu itu bagaimana gitu ya. Nanti bicara apa, kemudian nanti eh, apa namanya faktanya seperti apa gitu kan. Jadi kalau kita katakan bahwa ini itu adalah sen kanan belok kiri gitu ya, itu sebenarnya adalah sesuatu yang eh, terbukti selama 10 tahun terakhir ini, ya kurang ya sebutlah 2 bulan lah begitu kira-kira. Kenapa? Karena ya dulu ketika kasusnya apa namanya anaknya yang pertama ya Gibran itu kan juga sama, dia mengatakan oh enggak gitu kan, tidak ini tidak itu dan seterusnya, tapi faktanya kan kemudian terjadi begitu ya. Jadi kalau sekarang ini ya sebutlah ini hari terakhir ya tanggal 29 Agustus dalam pendaftaran apa pilkada, anaknya yang bungsu itu kan gagal gitu ya karena bahasanya digagalkan oleh keputusan daripada MK yang kemudian membuat satu apa keputusan yang di luar dugaan mereka mungkin gitu ya. Jadi justru apa namanya tidak memungkinkan ya anaknya yang belum 30 ya kalau secara guyonan disebutnya belum balik secara politik gitu ya. Itu kemudian akhirnya gagal ya untuk kemudian mencalon. Jadi saya kira ini adalah bagian perilaku yang memang mencerminkan apa yang kemudian disebut oleh adik-adik mahasiswa beberapa waktu yang lalu sebagai apa yang disebut dengan the king of lip service begitu ya. Jadi jangan tanya kalau berkaitan dengan konsistensi, maka pertanyaannya sudah bisa kemudian ditebak. Justru inilah apa perilaku-perilaku yang tidak layak gitu ya untuk dicontoh begitu ya sebagai seorang kepala negara yang mestinya satu kata dengan perbuatan begitu. Dan ini tidak hanya terjadi sekarang. Sekali lagi, jadi artinya ini bukan sesuatu yang mengagetkan, bahkan ini sudah merupakan sebuah semacam tadi apa karakter yang melekat di dalam diri seorang Jokowi begitu sebagai kepala negara. Saya kira itu, Mas Anggi. Kemudian menurut Anda, Bung Rian, apakah ada perintah diam-diam istana yang memberikan peluang kepada putra sang bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep ini, Bung? Ya, awalnya ya seperti itu. Ada semacam operasi yang kemudian ini tidak mungkin gitu ya di dalam politik itu sesuatu yang kebetulan begitu. Dan gambar besarnya, jadi big picture-nya itu adalah bahwa dia itu ingin untuk kemudian berkuasa
ya lebih dari 2 periode, katakanlah 3 periode plus gitu kira-kira. Nah, artinya apa? Bahwa ketika itu gagal, ya pada waktu itu kan kita sudah tahu dan sudah pernah kita bahas bahwa dia minta kepada salah satu partai dan kemudian itu ditolak dan kemudian dia marah begitu ya, dan kemudian akhirnya ya dia berusaha untuk kemudian menempatkan boneka-bonekanya, ya salah satunya adalah anaknya sendiri, sehingga kemudian terjadilah perubahan di keputusan MK yang sebelumnya terkait dengan usia untuk calon presiden dan wakil presiden, sampai akhirnya kemudian pada saat itu lolos kan begitu kira-kira, sehingga ketika itu ternyata fine-fine saja, tidak ada reaksi yang cukup signifikan begitu, semuanya akhirnya berjalan kan begitu ya. Demikian juga ketika dia berusaha untuk melakukan yang sama pada anaknya yang bungsu ini, di luar dugaan ternyata ada keputusan MK yang sebenarnya tidak secara langsung gitu ya, itu merupakan sesuatu yang berhubungan, tetapi itu adalah memang kan permintaan dari beberapa elemen lah, termasuk partai politik yang mereka tidak punya kursi ya di parlemen, dan ternyata keputusannya justru tadi membuyarkan harapan dia untuk bisa menempatkan posisi anaknya gitu ya kan. Anak pertama sudah, menantu yang merupakan suami dari anak kedua itu juga sudah begitu ya, dan anak ketiga ini ingin ditempatkan pada posisi yang sama. Jadi saya kira ini sesuatu yang by design ya. Jadi tapi justru yang sekarang terjadi, alasan yang dikemukakan itu sebenarnya hanya menunjukkan bahwa dia tidak berdaya menghadapi tekanan massa yang begitu luar biasa untuk menolak keberadaan manuver daripada DPR untuk mengubah undang-undang pilkada, sehingga akhirnya undang-undang itu terpaksa tanda kutip sesuaikan dengan keputusan MK. Tapi itu juga tidak murni sebenarnya begitu. Saya kira itu, Mas Anggi. Dan juga ada pernyataan Jokowi yang juga baru-baru ini beliau curhat merasa ditinggal ramai-ramai menjelang akhir jabatannya. Apakah rasa Ya. takut dan cemas yang saat ini sedang menggerogoti jiwa Jokowi, Bung Rian? Ya, gini, ada dua hal. Satu adalah menurut psikologi politik sebenarnya memang ada semacam ketakutan yang alamiah ketika orang itu berkuasa, kemudian dia melakukan sebuah atau beberapa banyak kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai, artinya banyak kemudian dikritik, bahkan kemudian rasa itu merupakan sebuah kebijakan yang zolim, maka ketika di akhir ya dia pasti akan merasakan ketakutan. Ketakutannya apa? Terkait dengan masalah pertanggungjawaban gitu kan, apakah nanti akan ada semacam sebutlah pengadilan ya yang akan bisa dilakukan oleh lawan-lawan politik, karena ingat ketika dia berkuasa mungkin orang nggak bisa menyentuh dia ya, untouchable gitu kan, tapi ketika dia sudah tidak berkuasa, maka ibarat orang sudah tenggelam kan, dia berusaha untuk mencari apapun, meraih apapun, termasuk jerami gitu kira-kira. Nah, ini anggapan jerami tadi itu ya seperti tadi dia berusaha menempatkan posisi tawarnya tadi itu di anak-anaknya ditempatkan begitu ya. Kemudian dia juga membuat semacam kesepakatan-kesepakatan dengan presiden terpilih begitu ya. Karena faktanya awalnya Presiden Jokowi kan menginginkan tetap adanya tadi perubahan undang-undang pilkada tadi, berani melawan atau membangkang lah gitu kira-kira. Tapi konon katanya presiden terpilih tidak mau seperti itu. Akhirnya ya jalan komprominya seperti yang kita lihat sekarang begitu. Sehingga dari sisi ini secara kejiwaan, secara psikologi politik itu pasti dirasakan begitu. Nah, yang kedua itu adalah ya memang masyarakat juga sudah semakin sadar bahwa dia itu selama ini playing victim gitu ya. Playing victim itu artinya dia merasa dirinya itu adalah objek gitu ya selama ini. Padahal sebenarnya by design dialah yang sebenarnya mendesain dan melaksanakan berbagai keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang malah tidak sesuai dengan kehendak rakyat itu sendiri. Jadi pertemuan antara psikologi politik yang takut tadi itu ya, dan dia berusaha tetap mendapatkan kekuasaan pasca dia nanti lengser, dan kemudian kesadaran publik yang mulai muncul
lebih kuat lagi gitu ya, apalagi ini sekali lagi tinggal 2 bulan formal begitu ya, maka ini tentu apa namanya akan menjadi sesuatu yang semakin menakutkan dia kalau suatu saat nanti apa namanya angin akan apa namanya berbalik gitu kira-kira. Itu Mas Anggi. Jadi ada kemungkinan di masa yang akan datang membawa Jokowi ke meja hijau gitu ya Bung. Apalagi yang juga saat ini sedang viral terkait adanya gratifikasi sang anak menggunakan jet pribadi pelesirannya itu Bung. Saya kira itu akan tergantung konstelasi politik yang akan datang. Secara teori sangat mungkin begitu ya, tetapi secara praktik tentu nanti akan berkaitan dengan realitas politik. Maksudnya apa? Secara teoretik ya harusnya tidak ada keraguan untuk kemudian memeriksa berbagai kebijakan-kebijakan yang memang itu sampai hari ini masih berlaku dan menimbulkan berbagai persoalan gitu ya, mulai dari persoalan Undang-Undang Minerba, ya undang-undang yang terkait dengan COVID, ya kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Kesehatan, termasuk IKN, ya kasus Rempang, ya dan seterusnya tadi itu. Yang terakhir ini kita bisa lihat bagaimana kemudian dia berusaha untuk terus memaksakan gitu ya apa namanya dengan membebani APBN ya kebijakan-kebijakan seperti IKN itu ya artinya apa rakyat secara konseptual ya memang harusnya berani untuk melakukan ini apa koreksi pasca ya terutama artinya dia tidak lagi ada dalam kekuasaan yang tadi saya sebut tidak tersentuh tadi itu sehingga dari sini apa namanya kita berharap akan ada tadi kalau bahasa ininya semangat rakyat ini terus menyala gitu ya kesadarannya tadi ya yang apa akan berani mempersoalkan berbagai apa kebijakan-kebijakan tersebut. Memang faktanya akan berhadapan dengan realitas-realitas politik di mana saya yakin dengan presiden terpilih hari ini dia tentu pasti punya deal-deal di ruang belakang gitu ya. Jadi di panggung mungkin kelihatannya mungkin ya biasa-biasa aja begitu ya. Tetapi saya kira di ruang belakang di panggung belakang itu pasti akan ada kesepakatan untuk semacam mungkin presiden terpilih akan ya sebutlah semacam melindungi lah begitu ya sebagai konsekuensi dari salah satunya ya dukungan daripada Jokowi kepada pasangan Prabowo Gibran begitu kira-kira. Jadi saya kira sekarang tergantung mana yang lebih kuat nih gitu ya kesadaran masyarakat gitu ya yang terus apa namanya meningkat begitu ya seiring dengan waktu dan yang kedua adalah kita juga berharap rezim yang akan datang juga tidak malah melakukan deal-deal yang nanti pada waktunya mungkin bisa jadi akan ketahuan menyakitkan hati rakyat karena membela rezim apa namanya yang sebelumnya hanya karena alasan keberlangsungan padahal keberlangsungan keburukan itu harus dihentikan. Saya kira itu Kang Anggi. Baik, jazakallah Bung Rian untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini dan sehat-sehat selalu Bung Rian. Ya, terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa Ilafah News, dukung terus dengan share, like, dan komen pada setiap kabar petang yang disampaikan. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.